Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menceritakan tentang sebuah dongeng yang berjudul Batu Belah Batu Bertangkup. Perkenalkan, nama saya Zafar Tatiana Subiarto. Perkenalkan, nama saya Nabila Amelia Putri. Perkenalkan, nama saya Alfatun Aulia Aprilian. Perkenalkan, nama saya Andra Bagasara Putra. Ada suatu dusun di Indragiri Hilir, Riau. Hiduplah seorang janda tua bernama Mak Mina. Ia tinggal bersama ketiga anaknya, dua anak laki-laki bernama Utuh dan Ucin. Sedangkan anak yang ketiga adalah perempuan bernama Dia. Walaupun sudah tua, Mak Mina masih semangat bekerja keras untuk memenuhi kehidupan ketiga anaknya. Setiap pagi ia memasak dan mencuci. Setelah pekerjaan rumah selesai, Mak Mina pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan dijual ke pasar. Dari hasil inilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiga anaknya yang masih kanak-kanak sangatlah nakal juga pemalas. Mereka hanya bermain, tidak pernah membantu atau merasa iba pada emaknya yang mulai sakit-sakitan. Bahkan tak jarang mereka membantah nasihat emaknya sampai bersedih. Pada suatu sore, tiga anaknya asyik bermain di dekat rumah mereka. Utuh, Ucin, Dia. Walaupun sudah mendengar panggilan emaknya, mereka tetap diam saja. Anak-anakku, pulanglah, hari sudah sore. Ketiganya masih asyik bermain. Tak lama kemudian, Mak Mina memanggil mereka lagi. Utuh, Ucin, Dia, pulanglah, hari telah gelap. Emak sedang kurang enak badan. Masalah makan malam. Karena lemas, Mak Mina merebahkan tubuhnya di pembaringan. Tetapi anaknya masih asyik bermain. Mereka tidak menghiraukan seruan Mak Mina. Setelah menunggu lama, tiga anaknya tidak berhenti bermain. Akhirnya, Mak Mina yang memasak walau badannya lemas. Sesudah makanan siap, Mak Mina kembali memanggil anaknya. Utuh, Ucin, Dia, pulanglah nak, makan malam sudah emak siapkan. Setelah mendengar itu, baru mereka berhenti bermain. Lalu mereka langsung ke dapur dengan lahapnya menghabiskan makanan itu tanpa memisahkan untuk emaknya. Selesainya makan, mereka kembali bermain tanpa membantu mencuci piring. Hari semakin malam, sakit Mak Mina pun semakin parah. Badannya lemah dan pegal-pegal karena kelelahan bekerja. Utuh, Ucin, Dia, tolong pijat emak nak. Namun mereka pura-pura tidak mendengar dan terus bermain sampai larut malam. Mak Mina hanya bisa meratapi nasibnya. Ya Tuhan, tolong Bunda, sadarkanlah ketiga anakku supaya peduli pada emaknya yang tak berdaya ini. Akhirnya Mak Mina pun tertidur. Keesokan paginya, Mak Mina bangun pagi sekali untuk memasak nasi dan lauk yang banyak. Setelahnya, Mak Mina pergi ke tepian sungai dekat bukitnya tanpa memberitahu anaknya. Dia mendekati sebuah batu bernama Batu Bertangkup yang katanya bisa berbicara dan bisa membuka serta menutup seperti gelang. Mak Mina berlutut di depan batu itu dan memohon supaya menelan dirinya. Wahai Batu Bertangkup, telan diriku. Aku sudah tidak sanggup hidup bersama ketiga anakku yang tidak mendengar nasihatku. Apakah kau tidak akan bisa, Mak Mina? Lalu bagaimana nasibnya anak-anakmu? Biarkan mereka hidup sendiri tanpa emaknya. Mereka sudah tidak peduli pada emaknya. Baiklah, kalau itu yang baik. Dalam sekejap, Batu Bertangkup menelan Mak Mina dan hanya menyisakan rambut panjangnya tampak di luar. Ketika hari sudah sore, tiga anak Mak Mina pulang bermain dan langsung menyantap makanan yang disiapkan Mak Mina. Mereka heran karena emaknya belum pulang. Namun, melihat persediaan makanan masih banyak, membuat mereka tidak peduli. 2 hari kemudian, persediaan makanannya sudah habis. Sedangkan Mak Mina belum pulang ke rumah, membuat ketiga anaknya kebingungan. Mereka mencari kesana kemari, tetap tidak menemukan Mak Mina. Maafkan kami menyesal tidak peduli pada emak. Paginya, ketiga anak itu kembali mencari emaknya. Mereka menyusuri sungai, sampailah mereka di depan Batu Bertangkup. Mereka terkejut ketika melihat rambut emaknya terbuai di sela-sela Batu Bertangkup. Wahai Batu Bertangkup, keluarkan emak kami dari perutmu.
Kami butuh emak kami. Tetapi Batu Batangkuk diam saja. Ketiga anak itu harus memohon supaya emaknya dilepaskan. Tidak, kalian hanya membutuhkan emak kalian saat lapar. Kalian tidak pernah membantu serta mendengar nasihat emak kalian. Batu Batangkuk, kami berjanji akan membantu emak serta mematuhi nasihatnya. Baiklah, emak kalian akan kukeluarkan karena kalian sudah berjanji. Apabila kalian tidak janji, emak kalian akan kembali ke dalam. Setelah emak mereka dikeluarkan, mereka berkata, Maafkan kami, emak. "Sudah anakku, kalian dimaafkan." Setelah itu mereka pun pulang. Semenjak itu, ketiga anak tersebut rajin membantu Mak Minah bekerja. Utuh dan Uci membantu mencari kayu bakar di hutan untuk dijual, sedangkan dia sibuk menyiapkan makanan di rumah. Mak Minah merasa gembira melihat perubahan anak-anaknya, tetapi kebahagiaan itu hanya sementara. Perilaku ketiganya pun berubah dari semakin nakal dan pemalas. Utuh dan Uci tidak lagi membantu mencari kayu bakar. Begitupun dia tidak lagi memasak. Mereka semakin berani membantah nasihat emaknya, membuat hati Mak Minah sedih. Pada malam hari, Mak Minah memasak nasi dan lauk yang banyak. Karena Mak Minah sudah tidak tahan dengan perilaku anaknya, saat ketiga anaknya tertidur, Mak Minah mencium serta menyelimuti anak-anaknya. Lalu ia kembali ke Batu Batangkuk. Dengan perasaan sedih, Mak Minah berlutut dan memohon pada Batu Batangkuk, Wahai Batu Batangkuk, telah kembali aku. Mereka sudah tidak menghormatiku lagi. tak lama, Batu Batangkuk pun menelan Mak Minah. Keesokan paginya, ketiga anak itu bermain seperti biasa, tanpa menghiraukan emaknya yang dikira pergi ke hutan mencari kayu. Menjelang sore, Mak Minah belum pulang juga. Mereka sadar telah melanggar janji yang sudah disepakati untuk tidak nakal lagi. Tanpa pikir panjang, ketiga anak itu berlari ke Batu Batangkuk. Kami minta maaf, Batu Batangkuk. Kami menyesal. Keluarkan emak kami dari perutmu. Kalian nakal. Kali ini tidak akan aku maafkan. Kemudian Batu Batangkuk menelan ketiga anak itu. Ketika tubuh ketiga anak itu sudah masuk ke perutnya, Batu Batangkuk itu pun masuk ke dalam tanah. Hingga sekarang, Batu Batangkuk tidak pernah tumbuh kembali. Amanat yang dapat diambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita